Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu Pasolatan malam hari ini dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca doa syahadat. Raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah Masjid Huda 19, alhamdulillah malam hari ini hari Selasa malam Rabu tanggal 29 Oktober 2024. Allah mencurahkan nikmat rahmat kepada kita semua sehingga selepas sholat maghrib kita insya Allah mengisi waktu menjelang isya dengan thalabul ilmi, sehingga ini menjadi majelis ilmu juga majelis zikir. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan ampunan untuk kita semua karena kita menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah dalam majelis ini dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan doa kalimat-kalimat thayyibah, di mana dalam sebuah hadis disebutkan apabila berkumpulnya kita kemudian di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, maka para malaikat mengelilingi kita, menaungi kita, yakni memohonkan ampun, memohonkan rahmat kepada Allah. Sehingga siapapun di sini duduknya bagaimana posisinya dalam majelis ini, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang oleh malaikat didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan ke-208. Dalam catatan saya ini ada pesan, yaitu pertanyaan dari Pak Is tadi, ingus itu najis atau bukan? Nah, ini bersambung meskipun kemarin sempat dibahas pintas ya jawabannya, tapi malam hari ini kita akan bahas lebih banyak lagi. Di samping kita meneruskan bacaan doa setelah sholat fardu atau setelah sholat wajib. Nanti ada beberapa pertanyaan, misalnya yang utamanya adalah apakah ingus itu najis? Nah, itu poinnya di situ. Yang dimaksud dengan ingus itu apa? Lalu apakah air liur najis?
Apakah ingus dan air liur itu membatalkan sholat? Nah, ini judulnya adalah ingus dan air liur membatalkan sholat. Dimaksudnya apakah air liur dan ingus itu dapat membatalkan sholat seseorang? Nah, kita akan bahas malam hari ini. Nanti juga ada pertanyaan terkait dengan sekalian ya, terkait dengan bagaimana kaitannya dengan sholat. Misalnya ini, apakah darah secara mutlak itu najis atau tidak najis? Nah, nanti kita akan bahas sepintas. Kemudian apakah darah yang netes atau keluar dari hewan yang disembelih lalu menempel pada pakaian, pada baju, pada ruku atau mukena seseorang yang digunakan sholat, apakah sholatnya sah? Ya. Kemudian muntah juga apakah termasuk najis? Terus kalau pas sholat muntah bagaimana? Kemudian banyak ya, tapi secukupnya saja nanti. Apa sih perbedaan hadas dan najis ya? Dulu pernah sebenarnya dibahas ya, termasuk kita mengenal 3 najis utama, najis mukhafafah, mutawassithah, dan najis mughaladah, serta bagaimana cara mensucikannya. Dulu ya pernah dibahas ketika bab thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjawab itu kita lanjutkan dulu kemarin yang dari ini ya, yang dari fotokopian yang Bapak Ibu terima itu nomor lembar terakhir nomor 7 yang nomor 6 ya. Yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini termasuk rangkaian doa yang sebaiknya kita baca, kita mohonkan kepada Allah selepas sholat fardu. Kita mengamalkan doa ini merujuk dari Al-Quran, yakni surat Al-Furqan ayat 74. Ini ya yang 6 ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kalau ada yang diartikan nanti tidak boleh protes dulu yang ibu-ibu ya. Karena ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, berikanlah atau anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, keturunan yang enak dilihat, yang nyenengke, waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang mukmin, imama, sebagai pemimpin. Ini kita mohon kepada Allah supaya kita anak keturunan kita itu menjadi qurrata a'yun dan menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Ini yang agak sensitifnya adalah di sini min azwajina. Azwajina itu adalah jamak dari jauj, istri, jaujah ya. Kalau istri saya jaujati, kalau suami jenengan jaujah. Ya, tidak ada tamar butohnya. Jamak dari kata istri adalah azwaj, istri-istri. Jadi kalau ada suami atau bapak membaca doa ini, bukan berarti ini mohon supaya istrinya lebih dari satu. Ya, poinnya adalah min dzurriyyatina, dari istri dan anak keturunan. Jadi jangan karena istrinya ibu-ibu tahu arti harfiah dari ini kemudian melarang suami. Mas, rasa nganggo doa kae. Lah kenapa? Itu doanya sama aja jenengan minta istrinya lebih dari satu. Nah, tidak ada tidak begitu tafsirannya ya. Ini dari Al-Qur'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari min azwajina,
Gimana kalau saya kan setia seorang istri saja diganti min zauji gitu, boleh tidak min zaujati? Nah, tidak usah merubah ayat, tidak usah merubah lafal. Ini poinnya adalah kita mengharapkan kepada Allah supaya diberikan keturunan dari istri kita itu sebagai qurrata a'yun serta menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ya. Silahkan diamalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oke. Bukan berarti ini mengajarkan tentang harus beristri lebih dari satu loh ya. Harus dikasih bawah ini. Ini merujuk doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Ya. Siapa saja namanya? Siti Saroh dan Siti Hajar ya. Nanti lahir 2 putra yaitu Ismail dan Ishak. Dari Ismail dan Ishak itu kemudian lahir generasi berikutnya yang ada garis keturunannya menjadi nabi. Kemudian dari Ismail itu sampailah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan keturunan Nabi Ishak, tapi dari Nabi Ismail, kemudian dari Ibrahim. Ya. Ibrahim itu sebutnya bapak para nabi ya. Makanya ada sholawat Ibrahimiyah di dalam tahiyat itu ya. Kan dibaca ada kama barok ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa ali Ibrahim, yakni dan keluarga Nabi Ibrahim adalah ini dari Ibrahim, Ismail terus sampai akhirnya ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyebutnya keluarga Ibrahim adalah semua keluarga Nabi dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Dulu juga pernah kita bahas mengenai sholawat Ibrahimiyah. Hadirin berikutnya yang ketujuh, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimas sholah, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati dan juga dari keturunanku, Rabbana wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a dan terimalah doa kami. Ini penting, sama doa ini dari yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim ini penting mendoakan supaya kita ini dan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang muqimas sholat, yakni mendirikan sholat. Kalau jenengan biasa sholat, kemudian anak keturunan jenengan atau kita semua tidak sholat, berarti hanya Rabbij'alni muqimas sholah. Artinya jenengan egois, hanya mementingkan diri sendiri. Ada kan ajaran salah itu, nanti kan di akhirat masing-masing. Jadi nggak usah ngajak-ngajak anak, nggak usah ngajak-ngajak istri. Udah biar masing-masing akan sibuk dengan amalnya. Tidak ada lagi anak, istri atau suami. Nah ini yang perlu diluruskan. Ketika proses kiamat, iya, itu anak dengan orang tua, dengan ayah ibu, suami dengan istri itu sudah sibuk masing-masing. Ketika terjadinya kiamat, ya, unta saja yang disebutkan dalam Al-Quran, bunting itu langsung melahirkan, dia nggak sadar ya. Itu saking dahsyatnya kiamat. Tetapi setelah kiamat nanti kan ada tahapan-tahapan alam-alam setelah alam dunia, kemudian alam kubur dan seterusnya sampai akhir adalah akhir, yakni pilihan antara surga dan neraka. Nah, di sanalah dapat dikumpulkannya para penghuni surga yang dulunya di dunia mempunyai banyak amal soleh. Ya. Jadi muqimas sholah wa min dzurriyyati, kita ngajak, kita mohon kepada Allah supaya diri kita menjadi muqimas sholah dan anak keturunan kita. Ya.
kita itu suka sholat ke masjid, belum bisa jadi adalah doanya para orang tua kita. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jenengan itu senang ke masjid sekarang, itu bisa jadi doanya orang tua jenengan dikabul oleh Allah, sehingga jenengan sekarang sebagai keturunan dari bapak atau kakek jenengan mau ke masjid, mau untuk sholat. Yang menjadi prihatin adalah mengenai keturunan kita. Hari Jumat kemarin kalau tidak salah ya, atau minggu Jumat sebelumnya, Pak Dawam menyampaikan kalau di masjid ada anak yang ngaji, ditanya kamu ngaji enggak? Ngaji pasti sini, di rumah enggak. Bapak enggak, ibu enggak. Wah sudah, enggak ada contoh yang bisa ditiru. Jadi kalau anaknya enggak ngaji, wajar orang tuanya juga tidak ngaji, tidak baca Al-Quran. Lalu kalau ditanya orang tuamu, kamu sholat enggak? Enggak. Orang tuamu sholat enggak? Ibu enggak. Bapak enggak. Ya sudah. Nah bisa repot itu. Makanya kita ngajak sholat. Coba di sini ada siapa di sini ya? Kalau suka dengar saya itu kalau di sekolah keras untuk urusan sholat. Ya, sholat tertib, harus tertib. Karena disitulah dibentuknya kebiasaan untuk sholat. Saya mikirnya belum tentu ini anak di rumahnya dipaksa untuk sholat. Pernah ya saya cerita bagaimana kalau pagi hari sampai-sampai di whiteboard itu dituliskan yang piket, sudahkah sholat subuh? Itu begitu bel ada sholat duha, saya tanya siapa yang belum sholat subuh? Nah, berdiri, pada berdiri. Saya beri waktu 3 menit sholat subuh sebelum sholat duha. Kalau yang jujur dia ngaku, kemudian sholat berdiri, sholat subuh sendiri-sendiri jam itu. Nah, tapi saya tekankan ini bukan berarti saya membolehkan atau mengajarkan sholat subuh jam 7, bukan. Ini adalah lebih baik kamu mengerjakan sholat subuh terlambat daripada tidak sholat subuh. Ya, mungkin Mak Tini itu yang dengar karena belakang kelas saya kan, mesti bongok-bongok saya. Siapa yang belum sholat subuh? Angkat tangan. Kalau pas tidak jadwal sholat duha maka apa? Sebelum berdoa silahkan keluar ambil air wudhu, sholat subuh. Sholat subuh dulu. Dan memang bukan rahasia umum ketika saya tanya, orang tuamu sholat enggak? Enggak. Apa jangan-jangan kamu bangunnya siang terus kamu nggak tahu orang tuamu sholat? Emang enggak kok. Oh ya sudah kekeh berarti ya. Ya sudah, maka saya punya peran untuk keras. Kerasnya bukan berarti kasar loh ya. Keras untuk mendidik anak supaya sholat. Kalau keras untuk kebaikan. Kalau tidak diajarkan di sekolah, khawatirnya di rumah nggak ada contoh, nggak ada kesempatan untuk sholat. Maksudnya tidak ada contoh kemudian tidak diajak sholat. Ya sudah nantinya mohon maaf ya liar. Waktunya sholat dolan. Ada adzan ya biasa aja, ada qomat biasa aja. Baru begitu maghrib wancine wadus baru pulang mandi. Tapi nggak ditanyain atau diajak sholat. Ya, saya juga punya anak dan anak saya masih kecil. Perjuangan itu kalau mau mau ngajak sholat banyak syaratnya. Kalau Pak Dawam punya anak yang kecil itu boleh boleh jajan kalau setoran Quran ayat dulu bagus itu. Saya juga itu menerapkan itu. Tapi kan ya namanya anak ya kadang juga kasihan banget ya. Baca surat Lam Yakunil panjang itu. Wah suwe banget tuh ya. Kalau cuman kulhu mah anak bisa gampang, nanti nggak gampang kalau mau pinjam HP itu syaratnya apa? Sekarang Al-Bayyinah, sekarang Ad-Duha. Ya saya biarkan, ya biar ada tanggung jawab. Untuk sholat pun demikian ya, apalagi sholat subuh itu senjata kita itu apa coba? Mau nanti di neraka gini, anak kecil nggak takut neraka, orang gede aja nggak takut ya, ya nggak.
Buktinya banyak bapak-bapak atau mas-mas itu nggak pada sholat. Anak kecil belum dong di neraka itu dia nggak paham. Kalau di neraka tuh air panas banget loh, ya gampang tinggal disiram. Iya benar juga ya. Tapi kan di sana nggak ada airnya seperti di sini. Kalau pas dipukul ya menghindar, ngumpet. Ya anak kecil ya. Saya masih ingat pertanyaan anak saya yang besar itu ketika peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Pernah diceritakan juga di sini ya. Ya pertanyaannya kritis. Lalu orang tuanya kalau nggak bisa jawab agak repot itu. Nanti akan nempel di ingatan. Jadi biar kita itu di mata anak keras untuk urusan sholat. Maksudnya babnya sholat itu ya. Inilah Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Saya senang itu malam Kemisan bapak-bapak mengamalkan doa ini. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Dibaca itu. Malam ini atau malam itu mungkin belum terkabul, tapi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 generasi berikutnya doa ini dikabul sehingga anak cucu kita itu masih mau ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena kita itu tidak kuasa untuk merubah seseorang mengikuti apa yang kita ajak. Itu kaitannya dengan hidayah. Haknya Allah. Allah itu memilih menentukan siapa yang mendapat hidayah dan siapa yang tidak bisa mendapatkan hidayah. Hidayah itu urusannya Allah, bukan karena ajakan kita keras paksa. Beberapa waktu yang lalu itu kan ada seorang guru yang mau dipenjara, udah dipenjara ya gara-gara ngingetin siswanya. Ya siswanya ini anak pejabat ya anak. Itu akhirnya apa? Sekarang dalam video-video yang lucu-lucunya yang meme itu ada anak berkelahi di band kewek. Soalnya apa? Kalau melerai nanti malah kena pasal katanya. Udah biarin aja, akan repot. Ya seperti hanya saya misalkan di sekolah nggak sholat, dipaksa sholat, terus anak, lo kok wani-wani nih anak dikon misalnya nyapu musola. Nah, gimana itu? Dituntut, saya bisa kena pasal itu ya. Kamu setelah selesai sholat, sapu musola. Itu hubungan fisik itu. Kalau mau dihukumkan kena saya. Wah repot kalau jadi gitu, kena semua. Jadi anaknya sembarangan, udah wis terserah. Kamu mau berkelahi, kamu nggak sholat, terserah. Itu repot akhirnya. Ini sistemnya pendidikan harus dirubah ini memang ya. Ada HAM tapi akhirnya malah yang baik-baik nggak bisa ya. Masih ingat gak dengan waktu kecil? Saya masih namanya Pak Gani almarhum. Dipukul pakai gagang sapu, rotan, dus gitu ya. Dipukul tangannya. Bapak saya nggak marah, nggak datang ke sekolah ngajak gelut, enggak. Malah seneng. Makanya kamu tuh di sekolah harus patuh, tertib. Nah, orang tuanya berarti support. Ini di sekolah diajarin tertib, keras dalam arti tertib, sampai sekolah dibela sama orang tuanya. Besok ayah mau ke sekolah misalnya gitu, tak parah nih, sing di gurune, wah repot itu. Gara-gara ngajak sholat aja ya. Padahal belum tentu dia ngajak sholat. Ya. Lebih baik anak itu diajari tentang sholat ketimbang dia harus hafal rumus-rumus. Apa nama-nama negara di benua Asia sebutkan, nama-nama benua, nama-nama negara yang ada di Eropa. Kalau nggak hafal kena hukuman. Repot. Sholat, bacaan sholat. Itu saksinya Bu Martini itu pagi setelah doa itu wajib bacaan sholat. Ada yang Pak saya emang nggak baca Allahumma ba'id ini, ikuti Pak Uut. Memang saya agak kejam ya. Allahumma ba'id ini semua, Allahumma ba'id ini semua, manut. Karena kamu Allahu Akbar juga nggak hafal, mending Allahumma ba'id ini ya. Kemudian pas ruku sama, kalau ruku dan sujud 2 versi ya. Ada yang subhanakallah dan subhanarabbiyal azim. Ya mati ini kedengaran nggak itu? Nah, kedengaran ya. Jadi memang at-tahiyat sama. Sampai at-tahiyat, sampai salam, sampai Allahumma inni a'udzubika itu dipaksakan.
Sekolah negeri itu kapan lagi kalau nggak dipaksakan? Agama itu cuma 2 jam. Pelajaran agama itu cuma 2 jam. Ya, 2 kali 35 menit. Nah, bisa apa? Baca Al-Quran waktunya habis, anak 25 nggak cukup. Maka di awal itu lebih baik dipaksakan. Nah, kemarin kalau ada yang mendengar di pengajian anak yatim, lebih baik dipaksakan untuk berbuat baik. Dipaksa, kalau berbuat baik itu harus dipaksa. Kalau enggak, akhirnya berbuat baik tidak pernah ada. Harus dipaksakan. Termasuk kalau bahasanya Dori Mahroji itu kemarin, harus dipaksakan masuk surga. Jangan mengharap masuk surga secara otomatis. Nah, jadi ikut-ikutan nggak bisa, harus dipaksakan. Yani kita berjuang, berikhtiar sekuat tenaga untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, mencari ridho Allah. Hadirin Allah, berikutnya yang ke-8 yaitu doa sapu jagat. Nah, doa sapu jagat, doa yang paling familiar. Siapapun orangnya mesti doa ini hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Jadi kemarin juga pas manasik dibaca ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada ikut enggak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ikut kan ini Ibu-ibu yang kloter 1 ya? Kloter 2? Kloter 1 cuman yang rombongan berapa itu? Kertopaten. Oh berarti 2. Oh 3. Oh ada 3 ya. Pokoknya begitu tawaf baca Rabbana atina fid dunya hasanah kan? Ya. Oh enggak, oh iya karena waktu itu Arafah kehujanan ya. Oh iya. Pas saya nganter anak saya sudah reda, jadi Iwan itu memberikan contoh ke karomnya supaya membaca ini. Oh iya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini pernah saya sampaikan ya, MZ itu pernah cerita ada suami yang dia tidak paham arti doa ini, istrinya 2 ya. Yang pertama hasanah, yang pertama bukan hasanah, yang istri kedua itu hasanah. Ketika ikut dua-duanya ikut pas tawaf itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini istri yang pertama dengerin, bojoku kok disebut hasanah meneh, hasanah meneh. Protes ke suaminya, dibisikin, ganti doane masa bojone sing nom terus disebut. Nah, namanya siapa? Kemudian diganti itu. Misalnya Rabbana atina fid dunya Fatimah. Enggak bisa dirubah ayat ini ya. Hasanah itu bukan nama orang, ini menunjukkan kebaikan. Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu pas di tempatnya Pak Endro itu mengenai Rabbana atina fid dunya hasanah, saya ungkap. Kita itu banyak menghafalkan doa ini, yakni memohon kepada Allah kebaikan di dunia dan akhirat dan mohon dilepaskan dari api neraka. Tapi terkadang perilaku kita itu bertentangan dengan doa yang kita panjatkan. Kita itu kan minta di dunia hasanah. Kalau di tafsirnya memang hasanah itu bisa jadi punya istri atau suami yang cantik, yang ganteng. Kemudian hartanya banyak melimpah. Itu hasanahnya di dunia. Kemudian punya kendaraan, punya tetangga yang baik. Banyak. Begitu di akhirat, kebaikan di akhirat adalah mendapatkan ridhonya Allah, masuk surga, bebaskan dari api neraka. Tetapi kita itu minta kebaikan di dunia, kadang kita nggak mau menerapkannya. Banyak kebaikan-kebaikan di sini itu kelihatan, tapi kita tidak mau menyentuhnya. Misalnya ini yang gampangannya. Ini misalnya di sini ada sampah, jelas itu sampah bisa diambil, dimasukkan ke temannya, maksudnya temannya di dalam sampah ya, tapi nggak mau diambil. Padahal jenengan minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkanlah kepadaku kebaikan di dunia. Allah langsung kabulkan itu kebaikan, tapi masih ada orang yang tidak mau berbuat baik.
Nah, masih ada kontradiksi antara doa yang dipanjatkan dengan perilaku sehari-hari. Itu ya. Yang jelas jenengan amalkan. Belum paham artinya jenengan baca doa ini itu sudah dapat pahala. Pahala berdoa sebagai ibadah, kemudian berdoa menggunakan ayat Al-Qur'an itu juga ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah dibaca selepas sholat. Keumuman adalah membaca ini di akhir-akhir doa. Tetapi yang mau dibaca di awal pun tidak ada larangan, ya. Jadi tidak ada yang mengharuskan Rabbana atina fid dunya hasanah itu dibaca di akhir sebelum doa penutup doa, ya. Yang terakhir baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin dalam surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Ayat terakhir itu juga kesunahan, atau sekiranya pengen yang singkat maka ucapkan walhamdulillahirabbil alamin itu sudah cukup. Ini berarti lunas ya, yang ini yang persyaratan. Kalau ada yang bertanya nanti. Sekarang kembali ke sesuai dengan yang judul tadi. Ingus dan air liur apakah membatalkan sholat? Kembali bagaimana jawabannya? Tidak. Ingus dan air liur itu tidaklah najis dan tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu atau sholat. Jadi kalau jenengan pas lagi flu ada ingusnya keluar merah gitu ya, itu lanjutkan aja sholatnya. Tapi kalau ada atau nangis, air matanya menangis, kalau air matanya jelas. Tapi kalau pas nangis kan kadang ada cairan dan lendir dari hidung, kemudian misalnya netes ke baju atau ke rukuh, ke mukena atau ke sajadah, itu tetap sah sholatnya, dilanjutkan saja. Tuh ya, kalau kecuali nanti ada perkecualian, seandainya ingus yang keluar mengenai mukena atau sajadah yang berkental dan kuning. Mohon maaf ini bukan jorok ya. Ingus saya itu ya. Oh, sampai bunyi. Ini mohon maaf apa enggak usah dilanjutin buat ini ya. Itu maka apa? Sebaiknya kalau kena rukuh, kena sajadah atau kena baju itu dibersihkan atau dibasuh dengan kain basah. Dibersihkan. Sholatnya tetap sah. Bajunya tidak najis ya. Misalnya pas lagi keluar ke sini nempel di sini. Ini mohon maaf ini. Enggak usah dibayangin, ini contoh ada ya. Itu dilap nanti dibersihkan. Sholatnya tetap sah. G. Bagaimana kalau pas lagi flu atau pilek, serok. Kalau saya menyarankan sebaiknya tidak ikut jamaah. Loh saya nanti kehilangan jamaah. Ada keumuman, ada hak umum. Kalau ada yang insruk, apalagi kedengaran banget kan. Kadang ada orang nggak kuat akhirnya pengen mual, pengen muntah. Sholatnya nggak nyaman. Ya mengganggu kenyamanan orang, maka apa? Di rumah aja. Ini bukan keadaan darurat ya. Ini semata-mata ada hak yang lain. Jadi jenengan itu sholat juga harus melihat haknya orang lain. Dulu pernah saya sampaikan ya, jenengan sholat softnya ini banget ya. Harus kalau pas sujud ininya begini. Ya enggak. Ini kalau sendiri boleh, tapi kalau pas bersama-sama agak ditekuk secukupnya. Yang penting ini tidak nyentuh bumi ya. Ini nggak harus idealis kan katanya harus begini. Itu kalau sholat sendiri, ini sholat bareng-bareng hak jamaah yang lain. Termasuk baju, bau badan. Itu juga mengganggu orang lain. Maka bisa mungkin pakai wangi-wangian. Nabi Muhammad SAW itu suka dengan wangi-wangian, maka biasa memakai parfum. Lebih baik habis uang itu untuk beli parfum untuk keharuman badan atau baju untuk sholat daripada uang itu dipakai untuk yang lain. Apalagi uang untuk membeli yang di outlet
23 ya. Nah, jangan ya, sudah ada korban santri kerapiak ya atau pengasuh kerapiak gara-gara ada orang yang dalam posisi mabok kemudian melukainya. Hari ini tadi ya, tapi saya tidak mantau, tidak ikut. Itu ada gerakan santri memanggil. Nah, ya, ada yang ke sana ke polisi, ke Polda ya, ada ya. Nah, maksudnya itu secara ikhtiarnya, meskipun berapa sih kekuatan santri itu ya, tetapi setidaknya ada perhatian bahwa pentingnya menjaga untuk keturunan kita dari yang 23 itu ya, outlet. Saya tidak menyebutkan merek loh, nanti saya dicekel, bahaya ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah darah secara mutlak itu termasuk najis? Darah itu najis atau tidak? Ada yang najis, ada yang tidak. G. Tidak semua darah itu najis. Tidak semua darah itu najis, berarti ada darah yang tidak najis. Darah yang najis itu darah haid dan nifas. Itu najis. Jadi jenengan sesayang-sayangnya jenengan terhadap darah bagian dari tubuh jenengan, nggak usah dipiara, harus dibersihkan. Darah haid yang rutin sirkulasi bulanan, dan nifas kalau pas melahirkan, itu najis, harus dibersihkan. Lalu darah selain itu boleh, tidak najis. Dalam beberapa riwayat disebutkan sahabat Umar bin Khattab itu di bajunya masih ada beberapa tetesan darah, ketika perang tetap sholat. Berarti darah, meskipun darah manusia ya, itu nempel di pakaian tetap sah untuk digunakan sholat. Ya, darah termasuk bagaimana darah yang keluar misalnya dari sini, darah nyamuk juga, nggak sengaja misalkan ternyata nyamuknya ada darahnya. Ya, sebaiknya kalau ada nyamuk, ya bagusnya jangan goyang-goyang aja, nggak usah dipukul sampai, apalagi darahnya gitu ya, jangan ya. Udah biar pergi aja dulu. Begitu selesai, baru dikejar ya, ditepuk ya. Kemudian apakah darah sembelihan hewan itu najis? Jawabannya adalah tidak najis. Ibnu Mas'ud, ini bukan yang ini ya. Ibnu Mas'ud itu tetap sholat meski pakaiannya ada kotoran dan darah hewan. Tetap sholat meskipun ada darah hewan. Jadi tidak najis. Ini poinnya dari darah itu dua, darah haid dan darah nifas. Kemudian apakah muntah dan nanah itu najis? Najis enggak? Muntah, gitu, mohon maaf ini. Gitu. Nah, itunya itu loh, muntahannya. Misalnya kalau dia makan satenya metu meneh gitu. Atau makan martabak keluar lagi. Nah, najis tidak itu. Jadi yang dipahami adalah tidak ada dalil yang menunjukkan muntah atau nanah itu najis. Jadi tidak ada. Artinya muntah kotoran saja harus dibersihkan. Jenengan kalau kena muntah dari jenengan sendiri atau dari anak jenengan muntah, nggak apa-apa. Cuma kalau ada ganti baju yang lain, ganti aja. Kecuali kalau nggak ada sama sekali ya pakai itu. Saya kira kalau kemuna muntah mending diganti. Masih banyak baju yang lain ya. Nyuci kan gampang, mudah maksudnya di sini, apalagi ada airnya. Jadi hadiratullah, itu poin-poin yang dari pertanyaan Pak Is tadi. Ini karena ada catatannya ini, ingus itu najis atau bukan? Jadi tidak najis. Meskipun tidak najis bukan berarti ingus dipiara ya. Maksudnya dipiara itu dibiarkan, nggak pernah dibuang. Begitu kalau rasa kental
Kalau bahasa Sundanya singkrek, apa kalau bahasa sini itu? Sisik ya, sisik. Gitu ya. Dibuang sebisa mungkin. Ininya di sininya itu sampai enak ya. Sampai ya itu ingus itu kan lendir-lendir. Ya, itu beberapa penyebabnya, bisa dari masuk angin, dari nangis atau dari yang lain. Jadi saya kira itu 45, ada 2 menit untuk bertanya, setidaknya minggu depan kita akan jawab. Silakan. Dari sisi kiri, monggo Mas. Kalau kotoran cicak atau bangkai Oke. Yon. Oh iya, tadi saya belum jawab ya. Belum bahas antara najis dengan hadas ya. Cicak, kotoran cicak. Teleknya itu loh, kecil-kecil itu, hitam putih. Itu pertanyaan najis atau hadas? Oh, najis atau tidak? Najis bukan, Bu. Jenengan jijik enggak? Maka itu bersihkan. Ya. Bersihkan. Kemudian bagaimana kalau dinempel di baju? Kalau tidak tahu, teruskan. Kalau tahu, dibuang lalu dikasih air. Ya. Kalau wudu nggak batal wudunya, tapi kalau itu dibersihkan. Gitu ya. Untuk kalau hadas dengan najis beda. Hadas itu keadaannya, kalau najis itu benda-bendanya. Biasanya yang menjijikan. Hadis itu yang menjijikan. Benda-benda atau zat yang kotor menjijikan. Ada lagi? Untuk minggu depan ini? Kalau orang tua mau memilih wali-wali itu kan itu untuk orang tua atau mertua juga sama. Yes. Oh, nggih. Baik. Mertua juga Nggih. didoakan atau ada doa khusus untuk mertua gitu. Oh, nggih. Terima kasih. Begitu jenengan sudah nikah, istri jenengan punya orang tua, maka orang tua istri jenengan adalah orang tua jenengan. Membedakan antara mertua dengan besan itu atau menantu itu kan, itu hanya ikatan dari perkawinan. Kalau begitu sudah, maka itu adalah orang tua jenengan. Jadi doanya itu bukan sekedar orang tua kandung, tapi juga orang tua dari istri kita, ya, atau orang tua dari suami kita. Ya, mendoakan. Apa sih susahnya mendoakan orang lain ya? Mending doakan aja, mendoakan yang baik-baik. Karena doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Kalau mendoakan, ya Allah, misalkan jangan tiru ya. Mudah-mudahan bapak mertuaku cepat mati misalnya. Ojo. Atau bapak mertua stroke. Jangan. Itu sama aja dengan siap-siap jenengan mau stroke. Ya. Oke, monggo. Saya pernah ke jamaah daerah condongnya ke sana. Pencet nggih. Itu masalah maghrib ya. Jadi saat habis tahiyat akhir, imam itu kok membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni baru salah. Assalamualaikum. Itu ada tuntunan enggak? Oh iya. Nggih, mengenai Allahumma a'inni ala zikrika di sini juga ada ya. Nomor 4. Nggih. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi hadisnya itu fi duburis salat. Duburis salat itu ada yang menyebutnya di ujung salat, berarti sebelum salam. Ada yang setelah salat. Boleh dua-duanya dibaca. Jangan selain Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam dan seterusnya. Doa Allahumma inni ala zikrika juga boleh. Karena menafsirkan, memaknai fi duburis salat, di ujung salat. Nah, ada yang menyebut ujung salat itu berarti sebelum salam. Ada yang dubur salat itu adalah setelah selesai salat. Nggih. Pada saat imam itu dikeraskan boleh. Oh, kalau imamnya membaca keras. Iya. Wah, itu kalau itu saya tidak tahu. Imamnya waktu itu saya Oh. tahu bahwa kok membaca surat kok dikeraskan gitu. Nggih. Kalau itu saya, karena ini dalam sholat Nabi memberikan penjelasan, bukan memberikan contoh ketika sholatnya, tapi menyampaikan kalau baca ini di akhir sholat. Alhamdulillah di sini nggak ada ya, Pak Nabi nggak baca itu juga kan kencang-kencang ya, nggak kan? Atau Pak Dawam atau yang lain, Pak Widi. Allahumma inni
a'udzubika min adzabi jahannam misalnya. Orang udah kaget ya. Kalau dikeraskan. Imatul nuwun ada lagi? Ibu-ibu? Nggih, kalau tidak ada kita cukupkan nggih. Mari kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.